Buya mohon pencerahannya, jika ada pengajian bersamaan dengan tanggal 31 pergantian malam tahun baru, apakah itu menyerupai mereka yang merayakan tahun baru? Karena suami saja bersekukuh menyamakan antara kajian dengan tahun baru, dikarenakan bersamaan dengan tanggalnya. Baik, yang pertama saya baca dari bawah. Wahai para istri yang solehah, biarpun itu pengajian siapapun, kalau ternyata suamimu melarang, hendaknya kamu patuhi suamimu dulu. Mungkin suamimu sangat kangen kepadamu. Jangan mentang-mentang pengajian langsung harus pergi. Ajak dia. Tapi kalau alasan suamimu ternyata adalah alasan yang salah paham kayak tadi, perlu difahamkan, tapi tetap jangan dilanggar dulu. Jangan-jangan mau gara-gara menghadiri acara itu langsung Anda lari, wah Anda bikin marah sama suami. Bikin marah suami, bikin perang sama suami. Patuhi dulu baru difahamkan. Bang, acara seperti itu kata Ustadz begini-begini. Nah sekarang bagaimana di saat ada orang mengadakan maulid Nabi pas bertepatan di hari malam pergantian tahun baru? Yang tidak boleh kita adalah mengangkat syiar mereka, syiar tahun baru. Adapun hari apapun adalah hari umat Islam. Hari paling baik bagi kita adalah hari untuk berbuat baik. Hari kita bersalawat kepada Rasulullah. Hari kita untuk melakukan ibadah. Nah, jika ada seorang ustadz mengadakan acara pas di hari itu di sebuah tempat bergengsi, maka itu bisa saja tujuan kebaiknya itu numpuk-numpuk. Yang pertama apa? Kalau ada kemungkaran terjadi di lapangan itu harus dihentikan. Mohon maaf, kalau malam misalnya malam pergantian tahun kan namanya malam tahun baru ya, anak-anak muda biasanya tumplek-blek di tempat-tempat keren, alun-alun dan yang lain sebagainya. Bagaimana cara menghentikan mereka? Kalau seandainya bisa dari pihak pemerintah menghentikan anak-anak tidak boleh begini, selesai. Tapi untuk menghentikan secara langsung nggak bisa, biarpun Ustadz minta pada Pemda untuk menutup nggak bisa. Akan tapi sebagian Ustadz punya ide bagaimana agar alun-alunnya dipakai saja supaya tidak dipakai oleh mereka. Kalau tidak dipakai oleh orang untuk ngaji, dipakai untuk ngapain? Ayo konser. Karena mereka membidik tempat, yang bisnis pun akan berpikir, yang mau maksiat pun berpikir. Maka sebagian Ustadz punya ide, dibuat saja di blok tempat tersebut untuk berzikir. Karena apa? Yang mengadakan tahun baruan itu biasanya juga anak Ustadz, anak Pak Haji yang pengen ngaji, cuman tidak ada fasilitasnya, kan hari itu hari libur. Bukan karena mereka Ustadz ini merayakan tahun baru Masehi, bukan. Akan tapi ingin, pertama, jadi ibadahnya dua. Yang pertama ingin menghentikan kemungkaran agar tidak terjadi di situ. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mengajak orang bersalat kepada Nabi SAW. Tidak ada syiar yang namanya syiar tahun baru. Jadi ternyata dakwah itu bukan saja mengajak orang beribadah, tapi ternyata dakwah itu juga menghentikan kemaksiatan dengan cara yang bermacam-macam. Bahkan ada satu orang dikatakan, subhanallah, ini sebuah kisah. Satu orang dia dikatakan katanya sering dengan perempuan pelacur dan sebagainya gitu. Sampai waktu meninggal dunia, orang tidak mau menyolati dia. Ini sebuah kisah. Setelah tidak mau menyolati dia, Ratu sang Sultan itu datang, kenapa tidak kau solati? Dia pezina. Tapi bukankah dia umat Nabi Muhammad? Iya, tapi dia pezina, kami tidak mau. Laki-laki suka datangan di rumahnya perempuan-perempuan untuk berzina. Akhirnya, baiklah, kalau kamu tidak menyolati, biar aku bawa ini orang. Dibawa oleh sang Sultan dengan beberapa pengikutnya ke rumah perempuan itu. Kaget perempuannya nangis. Lalu sang Sultan bertanya, kenapa kau tangisi suamimu yang suka mendatangkan perempuan dan berzina di rumahmu? Istrinya menangis terseduh-seduh. Suamiku tidak seperti yang diduga oleh mereka. Suami itu kehabisan pikir bagaimana untuk menghentikan kemungkaran perzinaan di tempat tersebut. Suamiku hanya mengumpulkan uang, bekerja setiap hari hanya untuk membuat makanan yang enak di malam istimewa yang biasa mereka bermaksiat, diundang ke sini hanya untuk makan agar semalam itu mereka tidak berzina di sana. Suamiku tidak pernah melakukan apa-apa. Subhanallah. Kemudian saya berkata kepada suamiku waktu itu, suamiku, orang akan prasangka buruk kepadamu, terserah mereka. Mereka nanti tidak akan mau menyolatimu. Suamiku malah berkata, semua akan menyolatiku, bahkan Sultan pun akan menyolatiku. Lalu Sultan berkata, akulah Sultan dan aku akan solati dia, dan aku ajak semuanya untuk menyolati dia. Lihat, menghentikan kemungkaran. Dia nggak bisa menghentikan karena terlalu kuat. Hanya perempuan-perempuan diundang, suruh makan di rumah, diajak cerita sampai pagi. Malam Ahad misalnya, malam mingguannya nggak zina malam minggunya. Jadi jangan menghentikan kemungkaran itu bermacam-macam cara.
Itu kalau enggak, Masya Allah, anak-anak muda. Tapi Alhamdulillah ini banyak pengaduan dari anak muda. Mula-mula saya hanya iseng keliling, kalau ada yang konser ya saya hadir konser, ada pengajian hadir pengajian, seperti itu. Jadi kalau ternyata ada yang berbeda pendapat, saya hargai. Alhamdulillah, yang penting mereka tidak saya hargai. Termasuk suami tadi mengatakan karena mereka tidak mau menghadiri acara perayaan tahun baru Masehi. Bagus sudah, Alhamdulillah dia tidak hadir. Yang repot yang menghadiri, kan begitu, yang mendukung program-program kemaksiatan anak muda. Jadi seperti itu. Jadi menghentikan kemaksiatan bukan sekedar mereka kita alihkan, diajak ngobrol sampai pagi sudah mulai ngantuk, pulang mau ngapain ngantuk. Akhirnya Alhamdulillah malam itu aku telah membebaskan mereka dari perzinaan. Subhanallah, seperti itulah maksudnya. Jadi malam itu paling tidak yang mau dengar. Dan katanya ada anak-anak muda yang bajunya juga nggak karu-karuan, denger. Alhamdulillah, daripada misalnya bajunya sudah tidak menutup aurat, yang didengar haram kan nggak karu-karuan, tapi yang didengar adalah kebaikan. Semoga kebaikan yang didengar menjadikan dia diampuni oleh Allah. Seperti itu. Itulah dakwahnya para ulama-ulama terdahulu, para wali-wali, mengislamkan budaya, tidak ngelebur ke budaya mereka, tapi bagian budaya bisa ditarik menjadi budaya Islami, islamisasi budaya. Wallahu a'lam bishawab.